Nah, kalau kita bicara soal bagaimana mengembangkan sistem informasi untuk organisasi, itu bicara soal bagaimana kita mengupayakan organisasi yang berbasis digital ya. Jadi judul kuliah kita tentang redesigning organization with information system. Bagaimana supaya sebuah organisasi itu bisa menjadi organisasi digital ya, atau e-bisnis. Yang pertama, sebelum kita memulai metodologi pengembangan sistem informasi pada organisasi yang digital ya, kita harus tahu itu sistem informasi yang akan kita buat itu akan merubah apa saja dalam organisasi ya. Itu penting sekali, ini harus kita ketahui. Jadi ada 4 jenis ya perubahan yang mendasar dalam sebuah organisasi kalau kita akan menggunakan pendekatan organisasi digital atau bisnis digital. Yang pertama, biasanya sistem informasi akan melakukan automation ya. Otomatisasi ya. Otomatisasi di sini maksudnya pertama, bisnis tersebut dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem informasi, proses bisnis menjadi digital. Contoh paling sederhana yang sudah Anda alami semua, misalnya pada waktu Anda mendaftar masuk di kampus Unsrat ya. Dahulu itu berkas-berkas itu harus Anda bawa sendiri di kantor pusat direktorat ya. Sekarang tidak lagi begitu. Karena proses bisnis registrasi untuk masuk di perguruan tinggi negeri Unsrat itu sudah digital. Sehingga Anda sekarang hanya perlu scan kemudian upload ya. Kalau kemarin itu ada satu langkah lain yaitu print dan membawa langsung ke kantor pusat. Sekarang kedua langkah itu tidak perlu dilakukan. Hanya perlu scan dan upload. Itu tuh otomatisasi. Kemarin proses pencetakan KRS ya, Anda harus cetak, bawa ke dosen wali, tanda tangan, bawa ke Kaprodi, tanda tangan. Sekarang tidak perlu lagi, Anda hanya perlu melihatnya di portal Inspire. Itu yang namanya otomatisasi. Nah, gara-gara ada aplikasi atau sistem informasi, maka proses bisnis dalam sebuah organisasi berubah. Ya. Itu tuh otomatisasi. Perubahan jenis yang pertama otomatisasi. Perubahan jenis yang kedua itu rationalization of procedure. Rationalization of procedure ini diberi keterangan streamlining of standard operating procedure. Maksudnya proses bisnis itu disederhanakan. Ya, disederhanakan. Jadi kalau dulu mungkin ada 20 langkah, sekarang tinggal 10 langkah. Itu tuh prosedur. Ya. Contoh, sekarang itu ya, aplikasi e-tilang. Ya. Kalau Anda lihat aplikasi e-tilang dulu, sebelum menggunakan aplikasi e-tilang, maka proses bisnis penilangan itu harus polisi menghentikan kendaraan, ya. Kemudian polisi melakukan komunikasi, polisi memberitahu pelanggaran apa, polisi memberikan surat tilang, wajib pajak membayar, masuk ke pengadilan, kemudian dia membayar biaya tilang. Nah, dengan adanya e-tilang, maka Polri melakukan streamlining atau rationalization of procedure. Ya, tidak perlu lagi ada polisi untuk menilang. Ditaruh kamera, proses pelanggaran terjadi langsung di-capture oleh kamera. Nanti kemudian bukti-bukti itu dikirimkan langsung ke
pelanggar lalu lintas. Itu yang namanya streamlining, rationalization of procedure. Ya. Jadi dulu tilang harus dilakukan secara manual, setelah ada e-tilang, tilang dilakukan secara digital. Terjadi proses rationalization of procedure. Ya. Berubah kan? Berubah. Organisasi atau proses bisnis itu berubah dalam hal proses penilangan. Tidak perlu lagi datang ke pengadilan, tidak perlu lagi mendapatkan surat tilang, langsung melakukan konfirmasi penyelesaian. Itu rationalization of procedure. Ya. Nah, baru yang ketiga, ada yang namanya business process re-engineering. Ya. Jadi kalau bicara soal business process re-engineering ini, itu perubahan, analysis, and redesign of business process to reorganize workflow and reduce waste and repetitive tasks. Ini jenis perubahan ketiga yang dilakukan oleh organisasi adalah business process re-engineering. Ini sangat kalau business process engineering, re-engineering dia berbeda dengan otomatisasi tadi, ya, atau streamlining prosedur. Kalau business process re-engineering itu memang berubah bisnis prosesnya. Ya. Contoh yang paling nyata sekarang penggunaan robot di pabrik-pabrik. Itu melakukan BPR, itu business process re-engineering. Dahulu yang melas kap mobil itu, ya, yang memasang bagian-bagian mobil itu orang, manusia. Sekarang kalau Anda pergi di proyek pabrik assembling, ya, perakitan mobil Toyota misalnya, atau perakitan motor Honda, yang Anda lihat di situ tangan-tangan robot itu yang merakit bagian-bagian motor. Setelah bagian utama motor selesai dirakit, baru ada proses penyempurnaan assembling yang dilakukan oleh manusia. Seperti memasang jok, ya, dan yang kecil-kecil itu. Tapi untuk rangka motor, badan mesin, ya kalau Anda lihat sekarang itu dia sudah dilakukan di yang namanya belt, ya. Jadi ada seperti belt, maksudnya dia berjalan di atas belt, kemudian robot memasang-masang itu rangka mobil dan rangka motor. Itu yang namanya business process re-engineering. Jadi penggunaan sistem informasi yang merubah, ya, secara struktural dari organisasi yang manual menjadi e-business. Ya, jadi levelnya lebih tinggi. Ya. Baru yang terakhir ya paradigm shift ini. Ya. Paradigm shift itu radical reconceptualization of the nature of the business and the nature of the organisasi. Jadi karena penggunaan teknologi, khususnya teknologi digital, nature dari organisasi itu berubah. Contoh itu perusahaan Nokia gitu ya. Perusahaan Nokia itu sebenarnya sudah ratusan tahun berdiri. Dahulu ya, Nokia itu tidak bergerak di perangkat mobile. Ya. Tapi karena adanya perubahan di era revolusi industri 3, ya, Nokia dia beralih merubah bisnisnya menjadi pembuat perangkat mobile. Ya, seperti itu. Itu paradigm shift itu memang benar-benar berganti. Contoh yang paling sering juga sekarang itu adalah perusahaan Sharp. Anda tahu Sharp? Sharp itu dulu backing pensil. Makanya namanya Sharp. Sekarang Anda tahu Sharp itu sudah paradigm shift dia. Dia sekarang sudah menjadi produsen alat elektronik. Yang namanya Sharp, televisi Sharp, kulkas Sharp. Itu perusahaan-perusahaan yang lahir dari revolusi industri 3. Ya. Nah, paradigm shift yang berikut, ya, yang sangat terkenal dalam hal orang berbelanja. Itu paradigm shift gara-gara era revolusi industri 4. Jadi dahulu orang berbelanja, proses bisnisnya harus datang ke toko, pilih apa yang akan dibelanja, kemudian
ambil, bawa ke kasir, bayar di kasir. Terjadi paradigm shift dalam hal e-commerce. Karena sekarang proses bisnis tersebut dibawa ke dunia digital. Ya, kita tidak perlu lagi datang ke toko, ya, hanya perlu menekan-nekan tombol dan kemudian bisa berbelanja. Nah, contoh paradigm shift yang dari Indonesia diakui itu adalah Gojek. Ya. Gojek itu jelas-jelas adalah paradigm shift, radical reconceptualization of the nature of the business. Dulu orang kalau mau bertransportasi harus punya mobil sendiri atau harus punya motor sendiri. Atau kalau tidak, angkot. Ya. Dengan adanya Gojek, ya, dirubah nature of organization itu. Tidak perlu lagi punya mobil, tidak perlu lagi punya motor, ya, langsung mengunduh aplikasi Gojek dan kemudian melakukan order. Itu contoh paradigm shift. Nah, contoh paradigm shift juga Airbnb ya. Airbnb kalau di Indonesia itu kayaknya yang itu ya. Apa itu yang perusahaan-perusahaan yang menyewakan rumah tinggal, kamar ya. Tapi kamar tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan. Tapi adalah disediakan oleh konsumen itu sendiri. Ya, yang memulai pertama kali itu Airbnb ya di dunia internasional. Ya. Penyewaan hotel, sekarang sudah sampai ke penyewaan hotel, penyewaan kamar, losmen, dan sebagainya. Kalau Gojek jelas-jelas itu produk Indonesia. Ya. Ada berapa ya? Startup di Indonesia itu ada belasan ya. Gojek ya, JTE dalam hal delivery barang ya. Dan sebagainya. Itu radical reconceptualization. Jadi organisasi tersebut menggunakan teknologi informasi, menggunakan sistem informasi, kemudian dia merubah secara mendasar ya nature of business and nature of organization. Nah, jadi benar ulangi sekali lagi itu kalau kita akan menggunakan sistem informasi, menggunakan teknologi digital dari sebuah organisasi yang manual ke organisasi yang e-business, itu ada 4 jenis perubahan. Yang pertama automation, yang kedua rationalization of procedure, baru yang ketiga business process reengineering, dan yang keempat paradigm shift. Nah, itu ada risikonya itu ya. Anda lihat di sini kalau Anda melakukan paradigm shift risikonya tinggi. Risk-nya tinggi, returnnya juga tinggi. Maksudnya keuntungan yang didapatkan. Ini return keuntungan yang didapatkan tinggi. Orang yang mengambil risiko tinggi biasanya akibatnya juga mendapatkan pengembalian yang tinggi ya. Contohnya jelas-jelas ya Gojek itu ya. Ya. Dia itu dilawan di banyak Anda lihat itu waktu Gojek mulai pertama kali masuk di satu daerah itu dilawan itu. Dilawan oleh siapa? Oleh kelompok yang tidak mau berubah, Gojek ya, ojek-ojek yang biasa mangkal di pangkalan. Ya, sampai kalau Anda tahu kan itu sampai muncul ya orang posting taruh banner kawasan dilarang masuk untuk ojek online gitu ya. Sampai sopir-sopir Gojek online itu dipukul malah gitu ya. Itu yang namanya perubahan itu tidak seperti yang Anda bayangkan, tidak mudah itu kalau melakukan perubahan yang paradigm shift. Ya. Kalau melakukan perubahan re-engineering, ya itu resikonya juga cukup tinggi, tapi returnnya juga cukup tinggi. Baru ada rationalization, sedangkan automation itu yang sangat rendah, ya, dan rationalization itu cukup rendah. Ya. Tapi kalau model e-tilang ya e-tilang itu ada di sekitar re-engineering dan rationalization. Ya. Itu cukup merubah banyak ya wajah kepolisian Republik Indonesia itu dengan menggunakan e-tilang. Ya. Seperti itu. Jadi bagian pertama, nah ini contoh bisnis proses re-engineering ya. Jadi kalau e-bisnis itu biasanya levelnya di business process re-engineering. Kita misalnya contoh di sini
Leading mortgage banks reduce time to obtain a mortgage. Ya, ini contoh perusahaan atau bank yang hipotek ya, bisa mengurangi waktu ya dalam proses pengurusan pengambil alihan atau hipotek bank. Seperti itu. Yang saya contohkan tadi di Unsrat ya. Unsrat itu dengan adanya portal Inspire itu mereka melakukan business process re-engineering. Kenapa? Karena seluruh proses yang ada di dalam sebuah universitas dimasukkan ke dalam portal Inspire. Mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, proses pembelajaran, kuliah kerja terpadu, wisuda, ya, sidang skripsi dan wisuda. Itu semuanya dimasukkan dalam sebuah satu ya sistem informasi yang namanya portal Inspire Unsrat. Itu ada proses bisnis re-engineering di situ. Yang dulu dilakukan secara manual, sekarang dilakukan secara digital. Jadi kalau kita akan melakukan business process re-engineering, ini kita harus pertama understanding which process need improvement. Pertama itu. Mana yang perlu diperbaiki? Proses pendaftaran mahasiswa baru jelas-jelas perlu diperbaiki. Kira-kira di sini Anda tahu berapa jumlah calon pendaftar di Unsrat ya dari 3 jalur itu? Ada yang tahu enggak? Total yang mendaftar di Unsrat dari 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri T2. Ya. Itu sekarang itu di posisi sekitar 64.000 calon mahasiswa baru itu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pendaftarannya masih pakai manual ya. Ada 64.000 berkas ya. Ya, berapa jutaan lembar kertas itu yang harus ditampung di kantor pusat. Ya. Jelas-jelas itu ada kebutuhan untuk perbaikan. Processes need improvement sehingga perlu dirubah menjadi proses digital. Kertas-kertas tidak perlu lagi dikumpul di kantor pusat. Ya, sekarang itu ada di sebuah server ya, dalam bentuk digital. Ya. Kemudian harus diukur ya, measuring performance of existing processes as a baseline. Stanley itu pernah mengembangkan yang namanya sistem informasi Samsat ya, Provinsi Sulawesi Utara itu ya. Jadi waktu saya akan membuat sistem informasi Samsat itu untuk bayar-bayar pajak kendaraan bermotor ya. Itu tahun 2005 saya mulai buat itu. Yang pertama saya lakukan itu saya ukur. Kalau proses pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu di Samsat, kalau secara manual itu menghabiskan waktu berapa menit. Ternyata itu bukan hanya berapa menit hasilnya, tapi bisa lebih dari 1 hari, bahkan 3-4 hari, bahkan ada 1 minggu. Untuk mengurus 1 surat pajak kendaraan bermotor. Nah, pegawai di Samsat itu hanya puluhan saja, sekitar 20-an. Ya. Jadi dalam 1 hari mereka tidak bisa menyelesaikan 1 surat yang lunas pajak. Nah, kemudian Stanley desain ya, melakukan proses business engineering, membuat aplikasi sistem informasi Samsat. Dengan adanya aplikasi itu, maka pengurusan 1 berkas notis pajak itu hanya membutuhkan waktu sekitar 13-15 menit. Sehingga dalam 1 hari jam kerja, jam 8 sampai jam 4, itu bisa ada ribuan notis pajak yang bisa diproses dibandingkan dengan dulu. Itu yang namanya measuring performance of existing processes as a baseline. Jadi kita harus hitung. Hitung apanya? Hitung waktunya dulu. Berapa jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk memproses 1 notis pajak BPKB dan STNK itu. Ya, ternyata bisa berhari-hari. Sedangkan setelah ada sistem informasinya hanya butuh sekitar 13 sampai 15 menit. Nah, jadi yang ketiga, allowing IT to influence ya.
allowing IT to influence process design from the start. Jadi maksudnya kalau kita akan membuat sebuah sistem informasi yang mempengaruhi suatu organisasi, dari awal proses itu kita harus sudah gunakan IT. Ya, kita gambar rencananya menggunakan IT. Kita hitung activity based castingnya seperti yang dilakukan Nerdy Samsat itu menggunakan tools workflow ya, yang based on IT. Supaya kita bisa melihat bahwa proses business reengineering-nya bisa terjadi. Ini sebuah contoh bagaimana proses business reengineering dari mortgage ya, processing di Amerika. Anda bisa lihat ini before engineering ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada sekitar 11 meja yang harus dilewati. Masing-masing meja ada tugas fungsinya tersendiri. Setelah di re-engineering hanya menjadi 3 meja saja. Seperti itu. Ini contoh dari bisnis proses re-engineering menggunakan teknologi informasi. Nah, kalau melakukan bisnis proses re-engineering dan proses improvement itu ada beberapa metodologi yang diketahui. Ya. Yang pertama, business process management atau BPM. Ya. Baru yang kedua, TQM atau total quality management, dan yang sangat terkenal itu Six Sigma. Jadi ketiga tools ini alat ya, alat untuk mengukur, menghitung, mengetahui bisnis proses dari sebuah organisasi. Bisnis proses itu macam-macam. Kalau di perguruan tinggi negeri, bisnis prosesnya itu dimulai dengan bisnis proses pendaftaran, ya kan? Anda semua lalui itu. Baru yang kedua, bisnis proses perkuliahan. Jadi setelah pendaftaran, bisnis proses perkuliahan. Baru yang ketiga, bisnis proses kuliah kerja terpadu, magang dan lain-lain sejenisnya. Ya, kerja praktek, itu semua kegiatan yang dilakukan off campus. Baru sesudah itu ada yang namanya bisnis proses tugas akhir. Ya, bisnis proses tugas akhir itu dimulai dari proposal judul, seminar hasil atau sidang. Ya. Baru yang berikut bisnis proses wisuda. Ya. Itu contoh bisnis proses di perguruan tinggi. Pendaftaran mahasiswa baru, perkuliahan, ya, kuliah khusus ya, terpadu kuliah khusus itu magang, kerja praktek, kuliah kerja nyata terpadu. Baru sesudah itu ujian skripsi ya. Baru yang terakhir wisuda. Nah, sekarang sudah tambah lagi satu bisnis proses, yaitu bisnis proses mencari pekerjaan. Itu sekarang perguruan tinggi sekarang sudah harus membantu mahasiswa mencari pekerjaan. Nah, semua bisnis proses itu bisa untuk supaya bisa diperbaiki, diukur dengan alat yang namanya business process management, total quality management, dan Six Sigma. Itu alat-alat untuk mengukur bisnis proses. Nah, kalau misalnya di Samsat tadi ya, bisnis prosesnya lain ya. Bisnis prosesnya itu misalnya pendaftaran nomor kendaraan. Ya. Baru sesudah itu pemeriksaan fisik kendaraan. Diperiksa apa benar itu. Baru yang ketiga validation ya. Divalidasi, dihitung berapa pajak yang dia harus bayar. Baru yang keempat pencetakan. Ya, pencetakan notis pajak. Jadi hanya 4 proses bisnis. Ya, semua itu bisa diukur dengan tools business process management, total quality management, dan Six Sigma. Ini misalnya contoh. Nah, business process management itu ada softwarenya untuk mengukur itu. Di software itu kita bisa menggambar workflow management, bisa menggambar model proses bisnisnya, bisa menghitung manajemen kualitasnya dan manajemen perubahannya. Ya. Seperti itu. Nanti akan dicontohkan sebentar. Kalau total quality management, dia menghitung series of continuous improvement rather than large change. Jadi dia kecil-kecil, perubahan kecil-kecil dihitung. Seperti itu. Sedangkan Six Sigma itu dia menghitung defects ya.
Jadi maksudnya Six Sigma ini salah satu alat ukur yang bagus karena dia menghitung produk. Jadi kalau misalnya produk itu dibuat, standarnya hanya bisa 3,4 defect per juta. Ya. Jadi yang rusak hanya boleh 3,4. Seperti itu. Dari jutaan, dari 1 juta produk. Itu Six Sigma itu. Kalau hanya rusak 3,4, jadi misalnya di proses bisnis Samsat itu ya, ada berapa notis pajak yang dicetak keliru dalam 1 tahun. Ya, itu Six Sigma hitung itu. Makin kecil ya, atau makin mendekati nilai 3,4 defect itu berarti makin bagus. Ya, jadi tetap tidak 100% baik ya, ada defectnya. Ya. Portal Inspire mengalami berapa error dalam 1 tahun ya. Seperti itu. Dihitung, bisa dihitung dengan Six Sigma dia. Kalau mencapai 3,4 error per tahun berarti Portal Inspire dianggap bagus kualitasnya. Seperti itu. Itu kalau Six Sigma model begitu. Nah, oke. Itu aja. Di bagian pertama. Kalau ada yang ingin bertanya,